Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Nabila Bani Sonjaya. Untuk memenuhi ujian akhir semester Filsafat Hukum, saya akan memaparkan laporan field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 pukul 10, mengenai persidangan perkara penipuan dengan tahap pemeriksaan saksi yang memberatkan. Alasan memilih perkara ini sebab yang pertama, untuk mencari kebenaran itu dengan mendengar keterangan saksi-saksi. Yang kedua, karena berkaitan dengan momen scam di mana terdakwa dan korban berkenalan melalui aplikasi Tinder. Yang ketiga, jalannya persidangan dan kasus posisi yang dapat langsung dipahami. Perkara ini dengan nomor 232 garis miring pidana biasa garis miring 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para pihak sebagaimana dilansir dari SIPP PN Jakarta Selatan, terdakwa berinisial EK tanpa didampingi penasehat hukum, penuntut umum atas nama Bu Resita Fauzia Hakim SH, korban berinisial UM, saksi atas nama Padaswa yang merupakan orang tua korban, dan Pak Ridwan yang merupakan anggota kepolisian. Dengan majelis hakim Pak Agus Cahyo Mahendra SH sebagai hakim ketua, Pak Muhammad Ramdes SH dan Pak Bawono Effendi SHMH sebagai hakim anggota. Berdasarkan pemeriksaan saksi di persidangan dan data yang diperoleh dari informasi penelusuran perkara, terdakwa dan korban memiliki hubungan dekat melalui aplikasi Tinder. Beberapa lama setelah itu, terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi interview kerja yang sebenarnya terdakwa tidak ada interview. Hingga esok harinya, terdakwa itu tidak kunjung mengembalikan dan justru terdakwa mengiklankan motor tersebut di Facebook untuk digadai tanpa sepengetahuan korban. Dari hasil gadai tersebut, terdakwa memperoleh 5 juta rupiah yang terdakwa gunakan untuk judi dan keperluan sehari-hari. Dengan nilai kerugian korban 20 juta rupiah, terdakwa didakwa pasal 378 KUH pidana atas penipuan. Dalam perkara ini, terdakwa berstatus ditahan, dan pada persidangan, saksi hadir secara langsung di ruang sidang, sedangkan terdakwa hadir melalui Zoom. Kemudian lebih lanjut diketahui dari SIPP PN Jakarta Selatan bahwa perkara ini pun sudah diputus pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, lalu dengan menghukum terdakwa penjara selama 1 tahun 7 bulan. Next quote ini. Yang pertama, kesimpulan. Hubungan filsafat hukum dalam hukum pidana di mana seharusnya aturan itu ada untuk membatasi perilaku agar tidak merugikan orang lain. Berikut dengan sanksinya yang tidak lain tujuannya menakut-nakuti agar jangan sampai melakukan kejahatan. Namun faktanya jika dilihat dari aspek kriminologi, tiap manusia memang mempunyai sifat jahat yang sudah melekat ada di dalam dirinya. Bahwa sifat jahat itu merupakan suatu sisi dalam diri manusia yang merupakan hukum alam. Lalu berbicara Desolen dan Desain. Dalam perkara ini, law enforcement atau penegakan hukum itu sudah berjalan semestinya, yakni bagaimana mencari kebenaran dan fakta hukum dengan mendengar keterangan saksi-saksi. Grand teori yang digunakan majelis hakim juga dipengaruhi oleh ajaran hukum bebas. Lantas yang kedua, pelajaran yang dapat diambil atau hikmah dengan field study ini jadi tahu bagaimana menggunakan filsafat hukum dalam memeriksa dan memahami permasalahan di lapangan, baik dari memperoleh kebenaran hingga konsep keadilan. Dan mengenai legal justice, karena kriteria untuk disebut adil itu sifatnya relatif tergantung bagaimana menilainya, dalam perkara ini yang paling penting adalah keadilan menurut korban itu sendiri. Baik, sekian pemaparan laporan case tadi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.